Mas. Syuting kok. Iya, Syuting. makan kita. Barangnya burnout ya. Halo pengguna internet, selamat datang di channelku. Balik lagi di Obrolin, konten yang isinya cuma ngobrol-ngobrol doang. Hari ini kita ada di Shutter. Di Shutter, kayak tempat nongkrong itu. Aku di sini ketemu sama Bro Kipli. Kipli kan kamu biasa dipanggil Kipli kan? Oh iya. Oh iya. Biasanya Kipli, tapi nama aslinya Nama asli Indra sih. Indra. Jauh banget tuh. Jauh banget. Ya banyak ceritanya tapi nggak usah Oke. dibahas. Jadi aku panggil kamu Indra atau Kipli? Kipli aja lah. Kipli, oke Kipli, gitu ya. Oh. Lebih asik ya. Oke. Lebih asik. Biar lebih hangat. Oke, biar lebih akrab. Terdengar lebih akrab. Jadi kita pertama kali ketemu tuh di acara serupa juga kayak gini. Iya. Ini acara thrifting nih, Thrifting Paradise namanya. Jadi kayak acara rutin dan jual namanya juga thrifting ya, barang second hand tapi masih layak pakai. Terus ada juga makanan, kuliner dan lain sebagainya. Dan aku penasaran sih sama bakulanmu ini, bakulmu ini kan kamu punya brand namanya Jajan Musik ya? Ya, Jajan Musik. Jajan Musik, bisa jelasin dikit nggak? Itu Jajan Musik tuh ngapain sih? Sebenarnya Jajan Musik awalnya jualan ini sih kolektor, koleksi didol. Awalnya. Iya. Awalnya terus tahun 2014-an lah mulai. 2014 awalnya seneng ambil kaset nih, CD. Baru awal-awal biasanya semangat ya. Terus lama-lama kok nggak tak dengerin juga. Terus akhirnya nyoba nih bikin Instagram jualan, namanya yang ngasih nama si Okta sih, Jajan Musik. Udah nggak apa-apa, lebih catchy. Ya udah tak kasih nama Jajan Musik. Awalnya cuman aku nggak punya HP smartphone nih. Awalnya 2014-an, 2014 katok banget tuh. Jam HP-nya Okta. Oke. Terus ya udah, yo nggak langsung aku, jadi dia yang nerima tawaran ya, nerima orderan ya sudah duluan. Ibaratnya kayak ngadmin dulu dia gitu ya. Ya udah punya HP sendiri ya udah tak ini. Jadi awalnya emang Jajan Musik itu kolektor sebenarnya. Terus 2015-an ya nggak serius-serius juga tapi intens jualannya. Terus makin kesini kayak nyari ini sih, apa namanya, pulaan. Kadang wholesale ke bandnya, apa label, udah sampai sekarang. Oke, sebelum ke situ, sebelum ke proses yang lebih lanjut. Kan namanya Jajan Musik, berarti ini spesifik barang-barang yang kaitannya dengan musik. Iya, tapi yo kadang ini sih. Oh iya. Oke. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas. Oke. Sip. Kadang-kadang ini sih ada yang, kan aku juga buka ini kok, titip jual. Ada yang titip jual kaos, tapi kaos kayak branded apa gitu. Iya. Ya kadang cuma tak iyain, tak posting sekali biar dia senang ya udah. Ya udah. Tapi aku juga ini pernah dititipin sepatu, dia masih ada sebenarnya kayak fashion, sepatu masih ada kontennya, masih relevan lah ya sama musik ya. Tapi kok di tempatku lama lakunya, terus sekarang tak stop. Udah sekarang kalau mau nitip jual ya CD, kaset, apa piringan hitam lah, gitu. Walkman, apa Discman. Berarti emang Jajan Musik kayak namanya lebih spesifik ke barang-barang yang kaitan sama musik. Karena dari awalnya tuh istilah kolektol itu tadi, koleksi terus dijual, didol gitu. Berarti awalnya dari sana. Iya, gitu. Tapi dari progres menurut kamu, kalau dari dulu sampai sekarang barang-barang yang kamu jual itu ini nggak sih? Apa maksudnya? Makin lakukah dengan seiring waktu kamu punya sosial media dan makin laku sih. Cuman kayak beberapa tahun, 2 tahunan ke belakang, apa setahunan ke belakang, yo ketambahan pandemi juga yo. Ini sih kayak naik turunnya tuh agak lumayan. Iya. Tapi menurutku sih kalau di jualanku itu sebenarnya naik turunnya tuh biasa, tergantung stoknya, tergantung apa yang tak jual. Semisal aku jual Metallica sih, ketimbang aku jual misal kangen band apa-apa. Kangen band, oke.
pasti nanti naiknya di Metallica-nya. Metallica, Jadi tergantung aku ngambil barangnya tuh kayak gimana. Kadang malah ada yang pembeli itu tiba-tiba nyarinya malah di luar ekspektasiku. Biasanya yang aku ngambil Metallica, Iron Maiden, bla bla bla. Dia tiba-tiba ini nanyain Bonifer apa Sidura ya masih ini sih umum sih Sidura kayak misal band-band yang antah berantah tiba-tiba dia tanyain aku ya nggak punya tapi ya udahlah yang namanya ya naik turun sih pasti ada tapi seiring waktu menurutku ya naik lah ketimbang yang awal ya apalagi semua udah ada sosial media sekarang ya kalau sama sosial media nanti sosial medianya kita kasih linknya di deskripsi aman lah gitu. Oke. Nah, terus tapi yo ini sih mas lebih lakunya ya emang yang band yang udah punya nama juga ya, sih punya nama kayak ya MCR, Metallica, Oppo, The Beatles tuh pasti ada yang nanyain. Berarti kalau kayak gitu kamu udah ngelihat kayak gitu berarti ketika kamu ngambil barang nih kamu juga selektif dong. Yoi, selektif. Jadi kayak gitu iya, ya selektif. jadi nggak asal jual Iya. atau posting gitu. Kadang sih kalau aku sebelum ngambil barang biasanya aku survei dulu. Oh pakai survei segala? Survei barang. Maksudnya survei harga. Survei harga, oke. Survei harga, survei ini dari teman-teman seller lain, ini yang laku nih nggak survei sih, kayak cuman ngamati aja sih sebenarnya. Iya. Ya survei lebih beratnya dari kata-kata mengamati sih. Observasi awal lah ya gitu lah. Ya. Observasi, survei tuh. Nah. Observasi terus apa sih yang kenceng laku nih, terus yang stabil jualannya, terus apa aja yang band yang diambil yang biasanya cepet laku apa ya udah aku biasanya gitu sih. Tapi kadang kalau ada borongan ya udah tak ambil semua. Tapi kadang borongannya aku ya selektif juga sih. Borongannya banyak yang oke ya tak ambil. Gitu. Sama harganya oke ya tak ambil. Nah kalau nyari barang kan kaset tuh biasanya kaset, vinyl, terus CD dan lain sebagainya. Nyarinya di mana? Biasanya aku ya di sosial media juga. Sosial media juga. Dari sosial media kayak ya Instagram, Facebook, terus kadang OLX ada, OLX juga. Shopee, Tokopedia gitu sih. Kadang kalau OLX aku biasanya nyari yang satu kota dulu. Terus nanti biasanya kalau pas aku nyarinya online itu tak cari-cari, tak tanya-tanyain ada apa aja gitu. Oh gitu. Berarti dari situ kamu milih. Jadi kadang nemu nih satu barang, aku nanya-nanya dulu. Kadang nanti hasilnya nggak cuma satu ngambilnya, kadang 3, 4. Tapi kita ngeliat wah ini menarik juga nih. Kayak gitu. Terus kadang kan di Instagram tuh beberapa ada seller ini sih yang harganya emang low, tapi emang ini para pedagang-pedagang juga ini ngumpul di situ, cepet-cepetan jadinya. Berarti gitu. dari ini ibaratnya kolektor juga mungkin ya? Enggak sih, udah kayak bosan atau apa? Ya ada yang kayak gitu, ada yang mungkin dari pengepul gitu loh, kayak ngambil kiloan apa terus nanti dites dulu terus dijual murah. Oh gitu. Bisa. Kadang ada kayak gitu. Iya. Berarti kayak apa ya? Oh ya, berarti kayak ngumpul, terus jual lagi. Kalau di sini gitu, kayak ngerongsok gitu loh. Oh iya, bisa ngerongsok. istilah ngerongsok. Ya. Kan kadang, ini kaset. kadang barang kan murah-murah. Bagus-bagus kadang-kadang. Iya. Terus kalau misalnya nentuin harga nih sekarang, nentuin harga. Kamu dapat barang nih, nentuin harganya kayak gimana? Aku biasanya sambil ngamati harga tempat lain, udah tak patok ini namanya untungnya. Paling kadang 15-20 lah minimal, tapi tergantung barangnya. Iya, karena ngambil barangnya pun beda-beda ya, Beda-beda harganya kan. Beda-beda. Berarti kamu juga harus ngitung nih. Ini aku harus Iya. berapa gitu. Paling enggak ini nutup ini dulu. Nutup ongkir. Ongkir. Iya. Kadang ongkir lumayan deh. Kadang barang kan misal kayak ada kasus sih dapat barang bagus-bagus tuh tapi luar pulau, waduh ribet lagi. Iya. Banyak yang bagus. Tapi ya ongkirnya lumayan. Iya, lumayan lah berarti. 50.000 Sulawesi ya lumayan bos.
Tapi aku ya. aku biasanya nggak tak batasi mau. Iya. Kalau di luar pulau yo Ya udahlah, mikir-mikir, gitu, yo ya. mikir-mikir kalau cuma satu Jangan yo maksa rugi, gitu yo. ya. Minimal ya harus beli banyak Iya, kalau harus dari beli luar banyak pulau. sekalian. Terus kalau misalnya barang yang paling mahal apa sih biasanya? Atau kamu mungkin punya kayak barang langka pernah. dulu yang pernah Pernah rare banget gitu? Oh, Pernah. oh pernah. Tapi Apa, nggak apa? rare banget sih sebenarnya. Apaan? Cuman limited emang kaset. Aset. Oh, Apa kasar apa ya? nama bandnya tuh Auman. Oh, Auman. Dari kayaknya Palembang. Iya, kayaknya gue tahu. Nah, kan tahun berapa? 2015 apa 2016 Nah, itu bubar toh mereka. Iya. Bubar. Nah, si Auman ini tuh ngerilisnya kaset sama CD. ah, Tapi itu vinyl juga satu album itu. Nah, aku punya yang dari rilisannya Maternal Disaster. Oke. Cuman dicetaknya bundling sama kaos gitu. Tapi masih buruan sampai sekarang sih. oh, Nah, sampai sekarang? Oh, sampai sekarang buruan. Tapi harganya udah turun, Wong. Udah di refresh sama label Malaysia juga. Tembus berapa tuh? Tahun 2016 apa ya? Hah? 2016 oke. Oh, zaman-zaman MKY di Taman Kuliner. Ah, 300. ini 300. Oh, aku dapatnya udah lumayan 100 ribuan Iya. dari Palembang juga itu Pak. Itu yang nawar tuh malah aku malah nggak buka harga sebenarnya, nggak pengen tak lepas. Ditawar sama juragan senior di Blok M. Oh, Mas tak ambilnya gini. Terus aku malah ini tak nyodorin, temanku juga punya toh. Terus ke ini aja Mas. Oke. Terus aku tanya-tanya temanku, "Piu nek tak dol wae, tak jual wae gimana?" Udah jual wae nanti yo nggak tahu harganya bakalan naik atau turun lagi ya. Semono wis lumayan nanti kalau ngatas nek ditawar. Udah aku nganu kontak si juragan ini tadi, "Mas, saya punya pun mau tak jual deh ini." Gimana? Wah, aku udah ambil di tempatnya yang tadi. Tapi nggak apa-apa deh, tak ambilnya lagi. Jadi dia satu hari habis 600 ribu, cuma 2 kaset. oh berarti harganya sama 300. Oh, 300. Nah, tahun kemarin aku dapat CD band Suffocation namanya. Oh, sama Vision. Emang yang album ketiga yang Fears From Within itu tuh nggak, kalau di kalangan metalhead emang mahal CD-nya. Oh iya. Soalnya nggak di refresh lagi, nggak kayak yang album pertamanya. Aku dapatnya cuma 50 ribu. Terus kamu Tapi jual? nggak ada jewelnya. Oh Nggak iya. ada jewelnya, cuman kayak cover depan belakang sama CD-nya. Ah iya iya. 1.500. 500 itu. Dan kamu Itu nganu sih first price soalnya. Ah ya. 50 ribu. Sebelumnya aku dapatnya itu barengan Suffocation itu. Aku emang suka yang Abigail Forgotten sama Fears From Within. Nah, dapatnya tuh 50 ribu semua. Gila. Terus yang FWG itu laku 400 ribu. Berarti free ongkir. Tak free ongkir nih. iya. Kan nggak bisa Karena udah naik. segitu ya? 400 atau 300-an ya. Berarti harga ini nggak tentu juga ya. tentu. Tergantung juga kayak apa namanya? Historinya di belakang. Historinya, Oh, terus itu misalnya rilisan yang cuma satu-satunya. Jadi hal kayak gitu tuh ngaruhin harga juga. Iya, ngaruh harga. Dan kamu juga harus ngerti itu dong, paham itu dong. Kalau misalnya kalau misalnya barang itu langka gitu dan kamu suka, ada pernah berat nggak sih ngelepas gitu? Ada. Tapi tergantung ini kondisi lagi. Wah, ini BU nih, mau ngambil lainnya, misal itu tak jual. Tidak mau nggak mau ya. Mau nggak mau. Tapi kadang lama tuh sebelum tak jual tuh banyak yang nanyain. Kadang gitu. Terus pas tak jual malah nggak ada yang nanya. Waduh. Tapi ya nggak apa-apa sih. Terus malah dapat rezeki ya di yang lain. Oke. Biasanya ini nganu sih. Kalau bab-bab rare langka tuh aku belajar dulu. Maksudnya kayak nyari info-info dulu. Berarti kamu harus juga wawasan kamu soal musik dan CD kaset itu musisinya kamu juga harus tahu juga rilisan itu kapan. Kalau aku nggak tahu nggak tak ambil.
Oh gitu. Berarti kamu juga harus tahu backgroundnya. Tahu backgroundnya, Biar terus tahu cara jualnya. tahu backgroundnya, tahu cara jualnya. Oh kadang aku tahu nih harganya mahal, tak ambil soalnya dapat murah. Tak ambil, baru aku tanya-tanya dulu, nyari info. Oh gitu. Biar nanti kalau ditanya, aku bisa jawab. Oh ya. Jadi aku nggak asal ini sih, nggak asal ambil gitu, nggak asal beli, nggak asal ini. Harus Jadi tahu juga cari info. Pedagang yang bagus, ditanyain pasti tahu infonya. Oke. Ya gitu toh. Iya betul. Sekarang Mas tanyain rotinya, pasti tahu. Dia yang coba. Oh iya bener. Iyalah. Jadi kamu juga harus tahu. Oh ini backgroundnya. Backgroundnya kayak gimana? Musisi yang mana nih? Barang keluarin kapan? Minimal Ribet juga ya ya. sebenarnya. Minimal ya kayak ini genrenya apa? Nah, iya. Sebenarnya ini yang tanya genre ini sebenarnya malas aja nyari info. Iya sih. Oh YouTube ada, Bandcamp ada. Berarti nggak cuma masalah jual beli tapi juga informasi balik barangnya. Kamu juga harus paham. Kadang tak kasih tahu infonya juga kalau dia nggak tahu. Oh mahal. Tak kasih tahu gini. Dasarnya harga tuh segini. Iya sih mas, gini sih. Kadang jawabnya gitu. Lagi udah tahu, ayo masih nawar. Kadang tuh kalau bayar tuh udah nawar ya, udah tak kasih. Minta free ongkir terus. Oh gitu. Itu yang malesin gua. Ya namanya juga orang. Iya ini sih. ya. Terus habis itu ngilang sih. Biasa. Berapa tahun berarti jajan musik 2015 lah paling gue ya. 2015 lah katakan lah 7 ya. tahun, 6 tahun. 6 tahunan. 6 tahun itu pasang surutnya kayak mana? Kayak misalnya kayak masalah yang paling berat pernah dihadapi di ketika jualan di jajan musik. Sepi bos. Kayak Sepian. Sepi kayak awal-awal tahun itu kayak ini udah gak sepi rilisnya. Tapi om kalau beli ya masih ada aja sih. Ini nggak sih ngaruh nggak sih sebenarnya? Sekarang kan digital banget kan. Orang tuh banyak yang ngeluarin di platform-platform gitu kan musisi. Terus sebenarnya kalau jajan musik ini hidup, artinya penikmat musik lewat rilisan fisik ini kan masih ada ya? Banyak. Berarti masih ada ya sebenarnya? Masih ada. Malah nggak ngaruh sih kalau ada digitalnya. Oh, malah bisa dibilang nggak ngaruh. Kalau aku ngelihat tuh malah nggak ngaruh. MP3, Spotify dan lain sebagainya itu kan. Saya banyak kasusnya ini apa namanya? Semua aku beli rilisannya. Tapi nanti dengerinnya lewat Spotify apa. Yang penting punya fisik. Oh, ada malah yang kayak gitu. Iya. Fisik tuh lebih kayak ke Koleksi. Iya, koleksi dan memiliki gitu jadinya ya. Ya ada yang di play juga, tapi jadi ada kategori yang dia beli cuma buat koleksi ada, paling cuma ngeplay satu kali 2 kali. Iya. Terus ada yang beli ya emang di play Gitu. ada yang buat melengkapi ya macam-macam sih. Jadi pembelinya rilisan fisik sih nggak ngaruh sih Iya, sama berarti digital. iya kalau aku bilang kayak katakanlah ini sebuah bisnismu. Ini hidup terus, ada orang yang beli terus, berarti walaupun sekarang udah ganti ke platform digital dan sebagainya, orang rilis karya itu sebenarnya nggak begitu ngaruh ya dengan rilisan fisik. Fisik tetap ada yang tetap ada yang nyari, tetap ada yang butuh. Pasti ada. Nek menurutku masih tetap nggak ngaruh sih. Dan itu bisa buat kamu dan untuk hidup. Iya. Untuk Ya hidup ya buat sampingan aja sih. Aku kan masih ikut orang tua, tapi nanti kayak gitu orang tua ya nyari yang artinya masih bisa lah diandalkan gitu loh. Masih bisa buat jajan. Iya. Ya lumayan lah, masa ya enggak masih ada yang beli. Soalnya mungkin dari sudut pandangku ini pembeli itu masih pengen yang bisa dipegang. Iya. Bisa dipamerin di Instagram. Iya, karena Nggak kita asal cuman seperti itu. Nah, iya, berarti gitu. Iya, kita manusia kan material banget ya. Ya. Yang material banget, materialistik. Emang bener-bener butuh yang fisiknya kayak apa. Ya. Ya kemarin ada yang fase yang cuman apa namanya hipster cuman asal beli, tapi nek buat pedagang sih nggak apa-apa. Iya. Soalnya Karena makin kita jualan. soalnya rame jadinya. Tapi makin kesini tuh kayak si hipster nih udah tahu loh. Nah, ya.
mau buat apa piye nggak tahu. Tapi ya nggak apa-apa sih. Tapi yang apa namanya militannya banyak ya. Bapak-bapak kok di FB teman-temananku malah bapak-bapak. Selama sekian tahun ini jajan musik, berarti proses jual beli dan apa yang kamu alami di bisnis ini itu berarti pendistribusiannya bisnisnya itu hanya lewat online dan event-event seperti ini. Jadi kayak tripping gini kamu datang 3 hari tampil. Kalau di rilisan musik sih ini ada agenda tahunan sih sebenarnya. 2 kali. Sebenarnya rilisan musik ini ada komunitasnya, ada, orang yang ada. berprofesi musik mengerjakan hal ini. Kalau di Jogja sih namanya Jogja Record Store Club. Oh, iya. Nanti paling tak kasih linknya. Oh, Instagramnya ada. Boleh. Instagramnya. Nah, di situ dari teman-teman seller ngumpul jadi satu. Biasanya Oh, di sini kayak ngobrolin. nggak ngobrolin juga. Nggak Paling ngobrolin? ya ngobrolin cuman pas ketemu aja. Oh, jadi kayak Ya tukar lebih ke informasi kayak lebih gitu. iya sih, kayak lebih ke cuman aku mau dit. Nanti ada acara apa, terus yang mau rilis apa, yang mau dijual nanti apa gitu. Oh, biasanya gitu. Dan agenda rilisan musik itu ya setahun 2 kali. Biasanya kalau di Jogja 3 kali sebenarnya. Kayak kalau akhir tahun tuh di Kedai Kebun sini. Kedai Kebun. Namanya Podomoro. Oh iya. Basic backgroundnya sih yang punya Kedai Kebun tuh dulu punya nostalgia lah sama toko Podomoro yang di belakang Malioboro dulu. Toko musik. Makanya Terus dia bikin. Teman-teman seller disuruh jualan di situ. Gitu. Lumayan hampir sebulan. Sebulan Bang. Hampir. Kamu ikut tuh? Ikut. Tapi cuma baru ikut 3 kali atau 4 kali. Tapi ngefek nggak sih? Maksudnya event kayak gini dan online ada efek nggak sih? Efek. Kalau off air ngefek. Oh ngefek? Iya, offline ngefek tenan. Kadang kalau aku ya di online tuh lama lagunya. Oke. Di offline tuh kadang malah ngambil langsung. gitu. Nah, itu jangan-jangan karena memang orang-orang masih apa kayak patokannya ke fisik gitu. Iya. Ngelihat fisik, oh ini nih. Iya, makanya. Pengen ini. Kadang kalau online kan cuman kita yang ini yang kadang kependem tuh sama iya. postingan baru. Oh iya benar. Atau yang nggak tak posting nggak tahu dianya. Kalau di offline kadang ngambil beberapa gitu. Display di digital dan display di ini langsung fisik. secara fisik tuh memang beda ya. Bisa buat pajangan minimal. Kalau nggak mau di efek kayak event langsung. Efek. Nah terus nih, tadi bilang menjanjikan kan bisnis ini lumayan menjanjikan. Terus kalau misalnya offline kayak gini, secara langsung jualan langsung itu ngefek. Pengen nggak punya store? Oh ya pengen. Udah dari awal aku pengen. Dan pengen aku sama Okta juga. Maksudnya nanti harapannya sih mimpi ini punya separuhnya ini lah nggak apa-apa. Iya, pokoknya ini dari sini ke sini kecil lah. Nanti isinya rilisan fisik, barang craft, admin, sama apa lah. Emang bener-bener Store gitu berwujud ada store-nya gitu ya. Kecil sih nggak apa-apa sih, yang penting ada. Soalnya kalau aku ini sadar, maksudnya kalau offline itu orang tuh lebih seneng sih datang dan nggak cuma beli satu. Ya walaupun nggak tahu sih tergantung, tapi lain tuh nyenengin sebenarnya. Orang yang datang bisa nggak usah perlu cok di mana, ada di mana, tutup aja. Langsung ini bayar, langsung bisa. Apanya? Ya itu barangnya. Kan langsung. Nggak usah online, nggak usah anu toh. Kalau COD kan tutup. Ini tujuannya di mana? Jam berapa? Ya benar. Udah, kalau punya toko buka dari segini, jam segini, udah tutup aja. Oke. Selesai ya. Oke. Pokoknya aku pengen logo. Oke. Kalau ngontrak nggak apa-apa. Kalau ngontrak nggak apa-apa. Yang penting ada store-nya. Tapi emang kayak gitu. Iya. Orang kan pasti ngontrak. Kontrak dulu. Tapi sebenarnya pengen gue sih kalau enak lagi kalau rumah deket ini ya, deket jalan raya. Punya rumah sendiri langsung gas. Renov aja.
Tapi di perumahan pun kalau misalnya udah dikenal gitu, Iya sih. kayak beberapa store gitu kan Iya kayak perumahan ini kan? temanku toko musik luas. Masuk perkampungan. Iya iya. Tapi dicari. Tapi karena orang udah rame. tahu, ya, bener-bener. Iya. Enggak yang enggak ngeluh jauh sih, cuman jauh sih mah. Ya udah enggak apa-apa. Maksudnya enggak yang ngeluh banget itu. Yang dari utara kadang ya dibela-belain ke sini. Ya enggak masalah. Ya karena memang udah taunya di situ, Oh. adanya di situ ya udah. Ada toko musik luas ini misal ya. Ini lengkap sih. Tapi memang sekarang di toko-toko yang toko gede gitu, memang udah jarang ya menyediakan Udah. rilisan fisik kayak gitu. Ya? Jarang. Kayak dulu di Jogja tuh Popeye. Namanya Popeye Iya, di Jalan iya. Mataram. Tutup. Udah boleh. Karena Padahal barangnya masih banyak. oh iya, Katanya. Isunya. nggak nyoba ke sana. Udah teman-teman tuh udah. Saya nggak mau. Nggak tahu nggak boleh dibeli apa gimana nggak tahu. Kayak gini. Ya wes. Kayak dijadiin koleksi aset buat dia. Terakhir kamu kan di bisnis ini dan sering ketemu sama orang-orang pembeli Wah, ya, ini pembeli seru yang, nih. yang obrolan fisik. Penilaian kamu dan mungkin kamu punya unek-unek gitu yang mau disampaikan kalau misalnya ada pembeli yang piye-piye, ngono aneh-aneh atau Nggak ada sih. nggak ada? Ya tetap lestarikan lisan fisik kan. Tetap. Digital mah nanti aja. Nggak bisa diraba-raba. Tapi aku dari jualan ini nambah teman. Oh iya, itu salah satu efeknya. Ya? Salah satu efeknya. Salah satu efeknya. Nggak cuman teman-temanku sekarang, nggak sekarang nambah temennya tuh dulu awalnya bayar, Oke. sampai sekarang malah jadi teman, termasuk teman band malah banyak juga. Oh iya, maksudnya band yang kamu jualin kasetnya ada nggak? Karena ada, Jadi kayak kenal gitu. oh dulu pernah wholesale Star Rapid, kenal Mbak Elza sama Mas Adi, tapi Mas Adi kan udah keluar. Nah, Sama ininya sih, sama manajernya sampean kenal aku. iya, kayak gitu. Sempet bantuin soalnya aku. Oke. Bantuin penjualan pas FKY tahun 2016 atau 17. Mereka kan main di FKY, terus disuruh ada ini space buat jualan mereka merchandise. Dikiranya aku stokku masih ada, terus mereka bawa, akhirnya yang suruh jaga aku. Oh gitu. Tambah deket di situ. Malah kenal jadi. Oh, tambah deket di situ. Dari dulu aku pengen ngobrol sama Mbak Elza tuh susah. Padahal thrifting dia ikutan loh. Maksudnya thrifting lain kayak garage sale tuh dia biasanya ikut. Tapi kayak wah, Mbak Elza susah ini. Akhirnya yang kenalnya malah dari situ. Jualin terus. Oh gitu, malah jadi Teman. efeknya itu malah kalau jualan jadi tambah banyak teman terus. Si artis yang kamu jualin kasetnya ini juga beberapa malah Ada, kenal sama kamu dari juga. kenal. Ya seperti itu. Yo. Itu tergantung personal ininya sih, Iya ya, sih, membernya sih. Yo sama historinya sih, ceritanya gimana. Pas kebetulan yo pas disuruh bantuin sama staff itu. Nah, Oke, last deh, last nih. Udah surup nih. Last. Kita kan tadi bicara soal ini menurutku ya, menurut Dodi, kamu kan tadi bilang kayak ini masih laku, tulisan fisik masih gitu. masih Hal yang menarik loh buat aku. Iya. Karena aku pikir kayak digital itu akan menghilangkan bener tulisan fisik dan orang-orang kayak berbondong-bondong pindah ke platform yang digital. Terakhir deh statement kamu soal tulisan fisik dan soal digital ini apa sih? oh statementku ya, tulisan fisik sama digital ya bakalan tetap hidup semua sih. Nanti tergantung ininya, pembelinya. Pembeli itu sekarang terbagi dua. Ada yang emang nyarinya emang yang digital, yang nyari fisik yang masih banyak. Jadi ya nanti dua hal ini ya tetap bakalan tetap hidup. ada gitu. Dan nggak mungkin kayaknya bukan mungkin apa ya bahasanya, dan ya pasti tulisan fisik ini akan tetap hidup dan tetap laku. Iya.
Walaupun ada platform digital sekarang. Pasti. Yang penting masih ada yang mau, masih ada bandnya yang mau ngerilis. Iya. Ya udah. Siap. Oke, karena udah azan nih. Yo Oke, kita cukupkan dulu. Oke, wawancara Ecek ngobrol-ngobrol kita kali ini. Terima kasih buat Bro Kipli. Oh, terima kasih. Lain kali kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke, siap. Kita akan Ngobrol warawiri Apa ngobrol berantakan ya, aja. aneh-aneh lagi. Terima kasih udah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Masih. Wah. Tak jadi ramai wawancara mau ngobrol biasa sih. Iya. Biar aku tahu tadi.